Halo para gabut setiawan, gimana kabarnya? Saya harap keadaan kalian masih baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Mimin Step. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Ning in Paradise yang dirilis pada tahun 2020. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita siapkan dulu cemilan, seduh kopinya, bakar rokoknya, dan jangan lupa rapikan dalaman mantan lalu intro. Kisah diawali oleh seorang pria yang bernama Taegu. Ini bangetnya. Beliau adalah sosok gangster yang sangat disegani oleh rekan-rekannya. Bahkan bosnya yang bernama Ketua Yang selalu mempercayainya untuk menyelesaikan berbagai misi. Pada saat itu, ia bertemu dengan seorang bos gangster yang bernama Ketua Do untuk menyelamatkan anak buahnya yang telah disandra. Setelah menyelesaikan misinya, lalu ia pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit untuk menjemput kakak dan keponakannya. Kemudian Taegu menyuruh kakaknya untuk pulang duluan karena ia akan mengambil obat ke dokter. Pada saat itu ia pun diberitahu oleh sang dokter bahwa kakaknya mengalami sakit yang begitu parah, kemungkinan umurnya tidak akan lama lagi. Sontak hal itu membuat ia begitu sedih. Kemudian ia mendapat telepon dari sang kakak, akan tetapi telepon itu tiba-tiba terputus. Yang ternyata kakak dan adik iparnya harus tewas saat itu juga diakibatkan oleh ledakan mobil yang ditumpangi mereka. Taegu yang baru sampai di tempat kejadian itu, ia hanya bisa pasrah dan terdiam. Keesokan harinya di acara pemakaman, Taegu didatangi oleh bos Yang. Saat itu bos Yang menganggap bahwa ini ulah Ketua Do yang kecewa karena Taegu telah menolak tawarannya untuk bergabung. Lalu Taegu pun meminta bos Yang agar mengatur pertemuan di antara mereka. Saat malam hari, mereka pun bertemu di sebuah spa tanpa plus. Pada saat itu, Ketua Do pun berjanji akan mencari pelakunya sampai ketemu. Kemudian, Taegu meminta izin untuk membilas tubuhnya. Akan tetapi, ia malah mengambil pisau dan menghabisi anak buah Do beserta Do-nya. Setelah selesai menghabisi Ketua Do, lalu ia pun pergi menemui bos Yang. Bos Yang menyuruh Taegu untuk bersembunyi di Pulau Jeju untuk beberapa pekan. Di pulau itu ia akan dibantu oleh seorang pria yang bernama Kato. Di tengah-tengah kepergiannya, perang di antara kedua gangster pun terjadi. Sesampainya di bandara Pulau Jeju, ia dijemput oleh seorang wanita yang bernama Yuyun. Di sisi lain, Kato pun sedang bertransaksi senjata ilegal dengan sebuah gangster langganannya. Sesampainya di sana, Taegu disambut dingin oleh Kato dan Yuyun. Di sisi lain, bos Yang mendapat kabar bahwa Direktur Ma berhasil lolos, lalu Ketua Do belum mati, dan ia saat ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Kemudian, bos Yang mendapat telepon dari Direktur Ma. Pada saat itu, Direktur Ma berjanji akan membalas penyerangan yang dilakukan oleh bos Yang. 여보세요. 너 양 사장, 양 사장아, 응? 기다려. Keesokan harinya, Taegu melihat Yuyun sedang berlatih menembak.
Lalu ia pun dibuat terkejut saat Yuyun menodongkan senjatanya ke kepalanya sendiri. Taegu mencoba mencegahnya, akan tetapi pelurunya kosong. 저기요. Kembali ke Bos Yang, ia yang selalu mendapat telur dari Direktur Ma meminta bantuan kepada Ketua PAR agar mendamaikan mereka. 죄송합니다, 과장님. 정말 죄송합니다. 후퇴냐고 후퇴가. 딴 게 아니고 우리 좀 봐야 되겠는데? Taegu pun dibuat terkejut di saat Yuyun pingsan di mobil. Secara bersamaan, paman Yuyun pun datang dan bergegas melarikan Yuyun ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Kato pun menceritakan bahwa Yuyun mengalami sakit yang begitu parah. Ia berencana akan membawanya ke Amerika karena peluang sembuhnya lebih banyak. 미국 가서 수술시킬 거야. 20% 가까이는 된다. Di sisi lain, Ketua PAR pun mencoba mendamaikan mereka. Akan tetapi, Direktur Ma tidak terima begitu saja, dikarenakan ulah penyerangan itu hampir membuat dirinya mati. 이거네. 이런 씨발. Di rumah sakit, Yuyun pun mulai kunjung sadar. Lalu ia pun cepat-cepat pergi. Di tengah-tengah perjalanan, Yuyun pun mengajak Taegu untuk singgah di tempat makanan langganannya. Terlihat, Yuyun mulai terbuka dengan Taegu. Sesekali, ia pun mengajak Taegu untuk bersulang, minum arak. 정말 까탈스럽. Saat itu juga, Taegu menerima telepon dari Bos Yang bahwa semua rencananya telah gagal dan berniat untuk kabur bersama ke Rusia. 자세히 한번 내일 만나서 얘기하고. Akan tetapi, itu hanya rencana Bos Yang agar ia selamat dari Direktur Ma. Secara otomatis, buruan Direktur Ma untuk saat ini adalah Taegu. Kato yang sedang bertransaksi senjata bersama gangster langganannya, tiba-tiba ia ditusuk. 뒤 보면 되고. Secara bersamaan, Yuyun dan Taegu yang baru sampai di tempat langsung diserang oleh gangster Rusia. Untungnya, Taegu dan Yuyun mampu menghabisi mereka. Akan tetapi, sang paman harus mati ketika ia duel tembak-menembak dengan seorang gangster Rusia. Yuyun yang tak percaya pamannya mati, ia langsung menembak semua orang yang berada di tempat itu. Lalu, Taegu membawa Yuyun untuk pergi ke rumah pamannya yang dijaga oleh orang lain. 재현이 오랜만이네. 어떻게 잘 지냈어? Dari sini terkuaklah fakta bahwa keluarganya dulu pernah dibantai oleh mafia Rusia. Setelah pembantaian itu, ia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya, yaitu 아니. 삼촌이 참 미웠는데. pada saat di kamar, Yuyun mengajak bobo bareng Taegu, akan tetapi ia menolaknya dengan alasan Yuyun bukan sereranya. 나도 취향이라는 게 있나. Keesokan harinya, Taegu mendapat telepon dari Bos Yang mengenai rencana melarikan diri ke Rusia. Sebelum menemui Bos Yang, Taegu mengajak Yuyun pergi ke tempat makan langganannya. Terlihat mereka sudah saling terbuka satu sama lain mengenai kehidupannya. Di saat Taegu ingin pergi ke bandara, ia dicegah oleh Yuyun, dikarenakan semua ini terasa janggal. 아니, 이상하지 않아? 다른 사람들 Akan tetapi, ia tetap ingin pergi. Sesampainya di bandara, Taegu menerima telepon dari tangan kanannya yang bernama Jinsun, bahwa Bos Yang telah mengkhianati mereka semua.
Di saat bersamaan, bos yang melihat Taegu, sontak ia pun kabur. Akan tetapi, ia harus dikejar oleh anak buah Direktur Ma. Di saat ia mulai terkepung dengan tenaga yang tersisa melawan mereka semua, untungnya ia mampu kabur dengan menggunakan mobil lain. Kemudian ia bergegas untuk menemui Yuyun, akan tetapi ia sedang berada di rumah pamannya. Seketika Taegu menerima telepon dari Direktur Ma bahwa Yuyun sudah dia sandra. Direktur Ma menyuruh Taegu untuk datang dalam waktu 1 jam. Bila mana ia tidak datang, maka temannya Jinsun dan Yuyun akan mati. 역시 박태구, 너 내가 참 괜찮아. Sesampainya di sana, Taegu langsung dihajar oleh anak buah Direktur Ma. Lalu ia meminta agar Yuyun dan Jinsun dibebaskan. Akan tetapi bosnya sendiri, yaitu bos yang telah membunuh Jinsun. Amarah Taegu pun menjadi-jadi ketika ia tahu bahwa penyebab kekanya mati itu ulah bosnya sendiri, karena ia tidak ingin Taegu bergabung dengan gangster lain. Terjadilah baku hantam antara Taegu dan bos yang. Namun Taegu harus mati karena ia telah menerima banyak tusukan dari bos yang dan anak buah Direktur Ma. Lalu jasad Taegu beserta rumah-rumahnya dibakar oleh anak buah Direktur Ma. Dirasa pembalasan ini cukup melelahkan, Direktur Ma pun memutuskan untuk menginap di hotel yang berada di pulau itu. Keesokan harinya, Yuyun pun pergi ke tempat Direktur Ma berada. Sesampainya di sana, tanpa banyak basa-basi, ia menembaki seluruh anak buah Direktur Ma secara membabi but yang membuat mereka berada di alam lain. Direktur Ma dan bos yang pun harus bernasib sama seperti anak buahnya. Setelah selesai menghabisi mereka semua, Yuyun pun pergi ke tepi pantai. Terlihat juga banyak polisi yang ingin menangkapnya. Lalu tamat ending yang sangat memuaskan.